Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deatil Tama Aisyah Kestu, NPM 1951-939 dari Fakultas Kesehatan Universitas Mitra Indonesia, Prodi Gizi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu pemilik UMKM yang ada di daerah tempat tinggal rumah saya. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Deatil Tama dari Fakultas Kesehatan Universitas Mitra Indonesia. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait pemilik UMKM. Jadi dengan Bapak siapa? Saya dengan Heru Agustiawan. Baik Pak Heru, jadi apa nama usaha Bapak ini dan sejak kapan berdiri? Kalau nama seperti yang tertera 99 Sofa dan Furnitur itu berdiri sejak tanggal 27 September 2020. Nggak salah ya, sekitar itu. Berapa kisaran modal awal yang Bapak keluarkan buat membuka usaha ini? Dulu waktu itu sekitar berapa ya? Mungkin karena sebagian alat memang sudah ada waktu itu kan, sebagian alat memang sudah saya kumpulkan dari beberapa tahun yang silam. Terus ya nambah-nambah alat sama modal nambah beli bahan pokok itu mungkin berkisar antara 25 juta mungkin. Berapa kisaran keuntungan yang Bapak dapat per bulannya dari usaha ini? Per bulan. Kalau keuntungan sih ya kadang juga dapat, kadang juga lumayan, kadang juga ya minus malah. Ya tergantung tergantung penjualan juga dan bahan pokok yang kita pakai. Tapi kalau dipukul rata mungkin bisa sampai 4-5 juta lah per bulannya dari keuntungan yang diperoleh secara neto. Jadi Bapak ini itu ada pembukuannya gitu Mas? Ada, kita menggunakan pembukuan ya, tapi masih menggunakan pembukuan manual. Kita menggunakan Microsoft Excel, belum pakai aplikasi yang bagus seperti perusahaan besar, belum. Kita hanya menggunakan Microsoft Excel sementara. Kalau untuk bahan-bahannya sendiri ini biasanya Bapak ambil dari mana Pak? Macam-macam, ada yang di Tanjung Karang, ada juga di Blok Betung, ada juga di seperti kayu ini kita ngambil bahannya dari Sukabumi gitu. Jadi banyak busa juga, kayak kita ngambil busa bahan pokok busa itu ada di beberapa tempat yang bisa kita temukan. Pernah mengalami kesulitan gitu nggak sih Pak selama membuka usaha ini? Kalau kesulitan ya pasti ada, namanya segala usaha itu ya pasti menemukan sebuah tantangan, sebuah kendala. Tapi ya kesulitan itu ya kalau nggak kita semangat untuk menerpa kesulitan itu ya nggak bakal bisa jalan. Apa aja gitu kesulitannya selama usaha ini? Kadang bahan baku kadang ketersediaan bahan baku seperti busa. Seperti kemarin mau menjelang Hari Raya Idul Fitri, gudang busa ini kan pasokan dari Jakarta itu tersendat dikarenakan ada himbauan dilarang mudik dan pembatasan transportasi juga kan, jadi terkendala di bahan baku. Kemudian ya mungkin bisa dibilang terkendala di modal juga ya, karena selama ini kan setiap kita beli bahan, nambah bahan, harga berubah terus, naik 10.000 per kilogram contoh busa.
Jadi ketika beli bahan lagi harganya sudah naik lagi. Mungkin ya sedikit terkendala di modal juga pastinya, dan juga tenaga kerja, apalagi kan ini sifatnya apa ya, bisa dibilang keahlian gitu. Jadi di tenaga kerja juga kita terkadang kesulitan untuk mencari tenaga kerja karena memang harus benar-benar ahli gitu. Kalau untuk sekarang tenaga kerjanya udah ada berapa orang? Kita untuk sementara ini tenaga kerja yang bagian ini kan kita ada bagian-bagiannya, ada bagian sofa, ada bagian furnitur, ada juga bagian pengelasan, welding. Nah, kalau bagian sofa ini untuk saat ini 3 orang. Untuk bagian furnitur itu 2 orang, tapi dia kerjanya shiftnya malam karena terkendala di tempat ini tadi, tempat masih kecil. Jadi kalau bekerja dalam satu waktu secara berbarengan tempatnya belum memadai, jadi bergilir. Yang sofa bagian siang, furnitur kerjakan di malam hari. Itu sih salah satu kendala juga tuh, tempat. Terus kalau sistem penjualannya sendiri gimana? Kita sistem penjualan untuk saat ini ya kita lebih kepada pemasaran secara online. Jadi memang kita untuk saat ini lebih menggenjot pemasaran secara online karena dunia teknologi informasi kan sekarang semakin terbuka nih. Jadi kalau kita mungkin pemasaran secara online bisa dilihat banyak pengguna sosial media contohnya. Jadi bukan lagi seperti pemasaran zaman dahulu yang hanya menggunakan brosur, lembaran dan segala macam. Sekarang lebih terbuka luas untuk pemasaran.